Bunda, bunda, bunda di samping, di samping, di samping, di samping. Ini baru itu. Ini baru. Di samping, di samping. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an, anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, wa ja'alana min ummati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan marhuma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kelapangan kepada kita zahiran wa batinan untuk dapat hadir pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Atau kalau Pak Sam, Pak Sulaiman, Pak Sutirno udah nggak perlu kenalan lagi, apalagi Semurayani. Bagi yang baru-baru, perkenalkan, nama saya Rahmat Ilahi. Ya. Sering atau biasa dipanggil dengan Rahmat, bukan Ilahi ya. Ilahi itu Tuhan ya. Cuma penyematan namanya aja. Nah, kalau asal dari Sumber, Sumatera Barat, sekarang tinggal di Jatikramat, Pak. Alhamdulillah, kita di situ ada namanya Yayasan Ribat Nurani di bawah naungan Maulana Abu Ya Rozi Hashim yang sebelumnya pernah memberikan ceramah di sini. Nah, jadi kita diberikan amanat oleh beliau di sini untuk sebenarnya bukan ngajar juga ya, nggak enak juga sebenarnya sebut pengajar ya, tapi diberikan amanat tugas lah di sini ya, untuk kita untuk saling kenal mengenal, saling uswatun hasanah, saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya, yang mana tujuan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya perlulah itu untuk kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, untuk saling menasihati antara satu dengan yang lainnya dalam keadaan berjamaah, karena Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba nanti dan memanggil orang-orang di padang mahsyar itu secara berjamaah. Nah, maka oleh karena itu kan kita nggak mau masuk surga sendiri-sendiri ya Pak ya. Yang masuk surganya itu rame-rame, nah, suami, istri, anak, itu paling minimal itu jamaahnya. Makanya yang belum berumah tangga wajib berumah tangga supaya ada jamaahnya. Kalau belum ada jamaahnya di masjid, nah gitu, itu wajib hukumnya. Nah, supaya kita nanti dipanggil oleh Allah, ada yang mengkomandoi kita ya. Ada yang mengkomandoi kita, yang mana komando itu nanti ujungnya adalah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kita di sini diberikan amanah oleh beliau untuk ngajar kitab Maqasidul Asna namanya. Maqasidul Asna fi Syarhil Asma'il Husna.
Kalau maqasid itu artinya kan tujuan, niat, nah, keinginan kita, kehendak kita. Kalau al-asna itu artinya cahaya. Ya, mana tujuan kita itu adalah kembali kepada cahaya itu sendiri. Kan kalau kita asal muasalnya, ya kan kita ini semuanya berasal dari nur. Nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari nurullah, nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya kembali kita adalah kepada nur itu lagi, kepada konsep awal kita, tempat kita kembali. Nah, maka para ulama itu meramu konsepnya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab, mengarahkan kita, membawa kita, ayo kita sama-sama kembali kepada sang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah, jadi kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya. Oleh Imam Al-Ghazali, ya, untuk mensyarah syarah daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna hafal nggak Bapak? Nah, Bapak Ibu, nah, Asmaul Husna kalau yang tertera di dalam Al-Quran itu ada 99 ya. Nah, itu mesti pertama kita hafal, yang kedua kita pahami. Agar apa? Agar tujuan kita kembali itu jelas. Tujuan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada jalan-jalannya, ada step by stepnya gitu. Nah, gitu. Nah, sebelum kita masuk, siapakah Imam Al-Ghazali itu? Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar Imam Al-Ghazali itu siapa. Beliau itu adalah seorang mujaddid pada zamannya. Ini harus juga kita ketahui nih Bapak dan Ibu, kan kita sudah belajar di sini, kitabnya apa, kenapa kok kita ini mesti berlandaskan kepada kitab, ya supaya ini menjadi pegangan kita, agar kalau saya nanti ngomongnya nggak ngawur. Kalau ngomong ngawur itu terkadang benar, kadang kagak, banyak salahnya malah. Tapi kalau ada landasannya seperti kitab ini, nah, berarti yang kita sampaikan itu ada dasarnya, ada penulisnya, yaitunya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini beliau lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat 505. Artinya umur beliau itu ya kira-kira 55 tahun. Tetapi beliau ini adalah seorang ulama thariqah. Nah, yang sebelumnya beliau itu adalah ulama dalam bidang fikih, ulama dalam bidang tasawuf, yang semasa akhir hidupnya itu beliau menghabiskan dalam ranah thariqah, ya, dalam ranah thariqah. Kenapa? Karena ranah thariqah atau ranah tasawuf itulah jalan ujung daripada ihsan kita. Untuk apa? Untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, ya tidak cukup kita hanya sekedar mengkaji fikih saja, mengkaji usul fikih saja, atau mengkaji thariqah-thariqahnya saja, atau furu'-furu'nya saja. Tapi kalau tidak sampai kepada ranah tasawufnya, nah, itu percuma. Kenapa? Karena kalau fikih itu bagiannya bagian syariat. Mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah pada paham apa itu wajib sholat, apa itu rukun sholat, apa yang dibaca saat kita di dalam sholat. Nah gitu. Tetapi aplikatifnya adab kita di dalam sholat itu seperti apa? Itu tidak diajarkan di dalam fikih. Itu diajarkan di dalam kitab-kitab tasawuf. Nah, jadi kitab-kitab tasawuf ini lebih menekankan kepada kita adab dalam kita menjalankan syariat itu sendiri. Maka hukumnya wajib untuk belajar ini Bapak dan Ibu. Wajib untuk belajar adab-adab tentang tasawuf ini. Bagaimana ibadah kita akan diterima, sholat kita akan diterima oleh Allah sementara adab kita nggak ada. Adab kita kepada Allah itu kurang. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi kita tidak menyebut namanya. Adab kita kurang kepadanya, sebutan kita kurang kepadanya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita? Nah, maka bagaimana caranya? Itu belajarnya di tasawuf. Tasawuf itu kan artinya ya bahagian atau satu kata dengan soft, lembut. Artinya jalan yang menempuh kelembutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini adalah seorang mujaddid pada zamannya.
Kenapa beliau itu dikatakan sebagai mujaddid? Ya, karena pada masa beliau itu banyak sekali terjadi perselisihan-perselisihan intelektual, Bapak dan Ibu. Yang mana orang-orang pada saat itu beriman iya, tapi pemikirannya salah. Banyak yang sudah melenceng daripada ajaran agama itu sendiri, ajaran yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Sudah banyak yang keluar. Kan pada masa beliau itu kan pada masa Abbasiyah pun juga masa-masa di mana orang-orang filsafat, orang-orang Mu'tazilah gitu, itu kan banyak berkembang pada masa itu. Nah, lahirlah beliau membawa pemikiran-pemikiran lalu memperbaharui pola pikir itu semuanya. Nah, di antara karya beliau yang paling terkenal itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi kitab Ihya Ulumuddin itu adalah pengarangnya adalah Imam Al-Ghazali. Nah, itu adalah kitab yang paling sakral itu, Bapak dan Ibu. Nah, kalau bisa kita harus membacanya, tapi kalau tidak ya minimal mukhtasarnya dah kita mesti mempelajarinya. Nah, itu banyak tuh yang berkaitan dengan furu-furu agama yang harus kita pelajari. Apa-apa aja gitu. Nah, biasanya itu dimulai dengan bab taubat dulu, bab ilmu biasanya. Kalau dalam kitab mukhtasar itu dimulai dengan bab ilmu. Kenapa ilmu mesti dimulai? Karena semua amalan yang kita lakukan itu mesti dimulai dengan ilmu dulu. Banyak amalan yang kita lakukan, tapi kalau tidak ada ilmunya, bagaimana? Ya, jadi tidak ada amalan tanpa ilmu. Banyak amalan, tapi tidak ada ilmu, asal itu namanya. Nah, gitu. Nah, dan di antara kitab yang yang fenomenal juga itu adalah Tahafut Falasafah. Kenapa itu? Ya, karena beliau sebelumnya adalah seorang ahli filsafat, tapi ahli filsafatnya adalah filsafat yang murni, ya, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan juga menentang ajaran-ajaran filsafat yang melenceng daripada ajaran agama pada masa itu. Nah, kalau kami dulu kan waktu pas kuliah, jadi belajar filsafatnya itu sama beliau, sama Buya Ar-Razi. Nah, gitu. Jadi ada, kalau nggak salah kata beliau itu ada 20 metode atau filsafat yang sudah keluar daripada jalurnya pada masa itu. Ya, salah satu orangnya itu adalah Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina yang kita kenal sekarang itu kan ahli dokter ya. Nah, padahal kalau dari segi akidahnya, filsafatnya malah keluar daripada ajaran Islam yang murni, yang sesungguhnya gitu. Nah, gitu. Nah, makanya beliau meluruskan pemikiran-pemikiran orang-orang pada masa itu. Nah, itu sekelumit tentang Imam Al-Ghazali ya, yang mana beliau itu adalah seorang yang dikenal sebagai mujaddid dan juga apalagi gelar beliau ya, Syekhul Akbar atau Syekh atau guru besar pada masanya, karena beliau pun juga seorang seorang muassis, seorang pemimpin di pesantren Nizamiyah namanya. Kalau sekarang itu bahasanya kampus ya, tempat seluruh orang-orang pada masa itu belajar di situ. Nah, itu beliau tuh pemimpinnya. Nah, jadi di antara kitab yang beliau karang itu, di antaranya itu adalah Maqasidul Asna. Sebenarnya kitab yang beliau karang oleh Imam Al-Ghazali itu sangat banyak, lebih daripada 70 kitab. Bahkan ada juga yang mengatakan 450 kitab. Banyak Pak Sulaiman. Satu aja belum kebaca ya. Nah, alhamdulillah di Jati Kramat kita sudah menghatamkan satu kitab, menghatamkan bacaannya. Wallahu a'lam menghatamkan dengan secara amalannya ya. Tapi kalau kitabnya sudah kita khatamkan, namanya Bidayatul Hidayah. Nah, itu yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali juga. Dan syarahnya adalah Maraqil Ubudiyah oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia Nusantara, tapi lebih lama di Mekah. Nah, jadi beliau tuh yang mensyarah kitab Bidayatul Hidayah. Nah, sekarang kita pun mendapat amanah dari beliau, oleh Abuya, untuk mengajar kitab Maqasidul Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah ila ruhinan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa khalifatihi wal awliyaihi wa syuhada'i was sholihin wa khususan imamuna Imam Al-Ghazali, dan juga terkhusus pada guru kita Maulana Hashim, dan kepada kita yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada diri kita yang jasadi dan rohani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi insya Allah untuk kedepannya semoga kita diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah, dan juga kita diberikan keistiqomahan di sini untuk belajar, ngajar gitu, untuk datang bersilaturahmi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan kitab ini. Ya, minimal adalah tentang Asmaul Husna. Jadi insya Allah kedepannya setiap malam Jumat ya, kalau tidak ada halangan, kita akan mempelajari ini secara rutin. Nah, atau bisa dibilang kajian pekanan. Nah, supaya tempat ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang yang mewakafkannya, orang yang sudah berkhidmat di sini itu kecipratan dengan ilmunya. Nah, gitu. Nah, harapan saya nanti kalau nanti nggak ada maulid, nah, jadi habis maghrib itu, apakah nanti setelah yasinan, nah itu dibaca Asmaul Husna, ya Bapak ya, dibaca Asmaul Husna. Allahur Rahman Jalla Jalaluhu Ar-Rahimu Jalla Jalaluhu, nah gitu. Nah, yang minimal di situ, minimal sekali, ya sekali seminggu lah ya. Nah, kita baca Asmaul Husna. Nah, jadi awalan kita pada kajian ini adalah dari ayat wa ma khalaqtul bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ya'budun, kecuali beribadah kepada aku, menyembah aku, kata Allah. Nah, ya'budun itu ada dua makna, ada dua versi. Pertama, hamba yang bermakrifat kepadanya, dan yang kedua hamba yang ma'bud, hamba yang sujud, yang rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua metode ini Bapak dan Ibu, ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pertama, kita wajib mengenalnya. Setelah itu aplikatifnya apa? Adalah kita menyembahnya. Kita mesti kenal dulu siapa yang kita sembah, baru setelah itu kita menyembahnya. Jangan nyembah dulu, baru setelah itu kita mempelajarinya. Untung kalau ada yang ngajarin, kalau enggak bagaimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kenapa kok di situ dikatakan jin dan manusia? Nah, kenapa kok di situ dikatakan sebagai kepada jin dan manusia? Karena mereka lah yang memiliki potensi yang sangat besar, yang kalbunya, yang akalnya, yang pikirannya itu semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Nah, maka langkah kita yang pertama itu setelah kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita wajib mengenalnya. Bagaimana kita akan sujud dan rukuk kepadanya sementara kita tidak kenal kepadanya? Bagaimana kita selalu berdoa, senantiasa berdoa kepadanya sementara yang kita minta kita tidak tahu? Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai ma'bud kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah, maka Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu kepada tiga. Ada ilmu tauhid sebagai ilmu dasar untuk kita pelajari, yang di dalamnya ujungnya itu terkandung kepada ma'rifat, pengenalan kepadanya. Yang kedua itu adalah ilmu apa? Ilmu tasawuf, ya, ilmu tentang adab, etika kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada pewarisnya, dan juga kepada kita semua, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, baru setelah itu ilmu syariatnya. Nah, kalau kita lihat perjalanan Rasulullah SAW selama di Mekah,
Ada periode Mekah selama 13 tahun, periode Madinah selama 10 tahun. Mekah itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya, semuanya itu berkaitan dengan semuanya itu berkaitan dengan tauhid, ya, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, maka para ulama itu meramu membuat konsep untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ada sifat yang 20, sifat yang 50. Apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Jangan itu sampai kita keledor. Banyak ibadah kita kepada Allah, banyak doa kita kepada Allah, tetapi semuanya tertolak. Kenapa? Karena kita tidak kenal dengannya. Ini bunda-bunda. Tapi semuanya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syarat pertama tidak kita pelajari. Nah, lalu apakah para sahabat juga mempelajari juga mempelajari sifat-sifat yang 20 pada masa Rasulullah? Kan ini udah datang belakangan yang dikarang oleh para ulama kita. Ya tentu tidak, Bapak dan Ibu. Bahkan mereka itu jauh melebihi pelajaran daripada kita semua. Kenapa? Karena sumbernya Rasulullah SAW. Nah, karena yang perlu kita tahu bahwa sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Sebagaimana zatnya tidak memiliki batasan, begitu pula lah dengan sifat-sifatnya. Begitupun juga dengan nama-namanya. Sementara yang kita pelajari, yang kita ketahui selama ini hanya bahagian terkecil. Nah, kalau kita bandingkan dengan para sahabat, kan pada masa itu Rasulullah tidak ada sifat yang 20. Kan ada juga tuh bantahnya seperti itu. Pada masa Rasulullah tidak ada sifat yang 20, sifat yang 40, sifat yang 50. Berarti itu bid'ah lagi itu ya. Nah, kalau para sahabat yang sudah melebihi itu semua, belajarnya dengan Nabi, dengan Rasulullah SAW itu bisa 2 hari 2 malam tanpa istirahatnya cuma hanya sholat. Ya kan semuanya pembekalan tentang tauhid. Kalau tidak mungkinlah seorang Bilal bin Rabah itu perutnya dihimpit batu, tapi dikatakan ahad. Nah, tidak juga lah seorang Sumayyah yang sampai ditusuk, atau seorang syuhada pertama itu ya, yang meninggal dunia sampai perutnya ditusuk, tapi keyakinannya tidak berubah. Itu apa yang diajarkan di situ? Adalah bab tauhid. Bab tauhid, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu para Ibu. Nah, lalu selama ini timbul pertanyaan, apakah kita sudah bertauhid kepada Allah? Apakah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, gitu. Itu pertanyaannya. Apakah Allah yang selama ini kita sembah sudah benar atau belum? Nah, gitu. Apakah sudah benar yang kita sembah atau belum? Apakah di situ kita menyembah namanya, menyembah lafaznya, atau dibalik itu? Kalau Bapak lagi sholat itu nyembah siapa? Yang dibayangkan apa? Apakah lafaz Allahnya atau apa di situ? Nah, itu perlu kita pertanyakan, dan itu yang perlu kita pelajari. Nah, maka di situ nanti ada sifat sifat nafsiyahnya, sifat tentang zat Allah itu sendiri, kejadian diri Allah itu sendiri. Ada pula itu sifat salbiyahnya, sifat ma'aninya, sifat ma'nawiyahnya, ada pula nama-namanya, ada pula fi'ilnya. Itu banyak yang harus kita pelajari Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu, karena ilmu ini, kalau kata Imam Muhammad Al-Fadhali mengatakan, ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, lalu bagaimana dengan kami, Ustaz, yang sudah tua, yang rambutnya sudah putih semua, yang jalannya sudah pakai tongkat? Masih wajib nggak? Atau ada uzurnya, atau ada keringanannya nggak? Wah, tidak ada. Selama nafas ini masih ada, akal ini masih bisa berpikir, tangan ini masih bisa diayunkan, kaki masih bisa bergerak, maka kewajiban kita itu adalah untuk belajar.
tulubul ilma walau kana kubur ya. Walau kana bisin ya. Tuntutlah ilmu ya sampai sampai di di depan kuburan itu. Gitu. Liang lahat ya. Artinya apa? Selagi kita masih sanggup, nafas ini masih ada, kewajiban kita itu adalah untuk belajar. Terlambat gak? Tidak. Terlambat gak kita mempelajarinya? Tidak. Nah, kenapa? Karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang memberikan pahamnya secara cepat, ada juga yang tidak. Terkadang ada yang sudah belajar puluhan tahun tapi pahamnya belum. Tetapi mungkin bagi bapak-bapak ini, karena mungkin sudah waktunya barangkali ketika belajar 1 dan 2 kali, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan pahamnya. Itu kan kuasa Allah, itu kan kehendak Allah. Nah, tetapi kewajiban kita adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa belajar, mendalami apa yang sudah diperintahkan olehnya. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, maka di antara kewajiban yang wajib kita pelajari itu juga adalah nama-namanya. Kenapa kok di dalam Al-Quran ditulis nama-namanya? Kenapa kok di situ? Ya supaya apa? Supaya nama itu kan buat apa sih Bapak dan Ibu? Kalau kita memanggil seseorang dengan namanya enggak? Kalau kita butuh kepada seseorang dengan namanya enggak? Kalau kita manggil anak kita itu dengan namanya enggak? Iya. Nah, begitu pun juga kita dengan Allah. Kita butuh kepada Allah tapi enggak pakai namanya, enggak menyebut namanya. Apakah Allah akan melirik kepada kita? Tentu tidak. Nah, itulah analognya ya. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seperti itu. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ya. Nah, ketika kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak kita sebut namanya yang Maha Pemberi rezeki, apakah Allah akan ngasih rezeki? Nah, ini rezeki ini ada 2 nih, ada rezeki yang mendatangkan rahmat, ada rezeki yang biasa-biasa aja, yang bahkan ketika rezeki itu datang malah membuat kita semakin sumpek, semakin galau. Kan banyak tuh orang kaya yang memiliki banyak harta, banyak kekayaan, hartanya berlimpah, rumahnya banyak, tetapi ketenangan tidak didapatkan. Berarti itu bukan rezeki itu namanya. Nah, rezeki itu yang di dalamnya ada ampunan Allah, ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah di situ. Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan mendapatkan rezeki secara zahiran wa batinan. Nah, jadi jangan rezeki zahir aja yang selalu kita minta dengan nama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, limpahkanlah kami rezeki. Nah, yang kebayang oleh akal kita, oleh nafsu kita apa rezeki itu? Uang yang banyak, badan yang sehat, istri yang taat, anak yang nambah, gitu. Itu yang kebayang oleh kita. Nah, tetapi rezeki batinnya bagaimana? Sementara tubuh kita akan terdiri daripada zahir wa batin, dan kedua-duanya butuh makan. Nah, apabila tidak dikasih makan, maka pasti lapar dia, pasti minta terus. Kalau nggak makan, ya mati. Begitu pula dengan rohani kita, kalau tidak dikasih makan, maka ia akan mati, Bapak dan Ibu. Makanannya rohani kita apa? Adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diawali dengan apa? Wal ilmu, al ilmu wal hikmah. Dengan ilmu dan hikmah, itu yang harus ada di hati kita, yang harus masuk, yang merupakan makanan kolbu kita, akal kita. Kalau akal ini tidak kita pergunakan untuk berpikir, ya akan tumpul. Tapi kalau selalu kita asah, maka ia akan semakin tajam. Begitupun juga dengan hati kita. Makanannya itu adalah zikir. Maka harus senantiasa kita asah dengan zikir. Supaya apa? Supaya ia bisa merasakan. Merasakan siapa ya? Merasakan yang kita zikir itu. Meski yang rasa itu bukanlah Allah, Bapak dan Ibu ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sering mendengar ceramah dari guru kita, Maulana Hashim, ya, jangan kita nyari rasa, karena saat zikir itu jangan kita nyari rasa, karena rasa itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rasa itu adalah sesuatu yang membuat kita semangat, motivasi lah itu bagi kita. Nah, gitu. Nah, itu yang penting dan yang harus kita ketahui Bapak dan Ibu. Agar apa? Agar hidup kita ini tidak sia-sia.
Kan kita selalu minta kepada Allah di setiap penutup doa kita Pak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan dunia, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kita selalu meminta itu, minta doa penutup dari semua doa-doa kita. Tetapi pemenuhan kita terhadap akhirat itu tidak kita lakukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan ngasih? Jatah kita cuma yang kita minta hanya untuk dunia saja, sementara untuk akhirat tidak kita minta kepada Allah, syarat dan ketentuannya tidak kita lakukan. Ya, tentulah hasil nanti di akhirat tidak kita dapatkan. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, itulah pentingnya kita mengenal agama ini. Mengenal seluk-beluk agama ini. Karena hidup kita Bapak dan Ibu ya tidak cuma hanya di dunia saja. Hidup kita ini sampai ke akhirat. Ya. Bahkan kehidupan akhirat itu jauh lebih lebih kompleks ya, lebih sulit daripada kehidupan dunia ini. Kalau di atas dunia ini kita kesulitan, ada tetangga yang nolong, ada karib kita yang nolong, ada suami atau istri atau anak kita yang membantu kita. Tetapi kalau di akhirat siapa ya? Untung-untung kalau dapat syafaat. Kalau enggak, amalan kita yang kita bawa ke akhirat tidak ada. Nah, gimana? Kita mau bergantung kepada siapa? Kita mau minta tolong kepada siapa? Kita andalkan sholat kita andalkan puasa kita andalkan kita yang selalu datang ke masjid tepat waktu, tetapi ilmunya tidak ada. Orang yang kita sembah kita tidak tahu, orang yang kita sembah kita tidak kenal. Bagaimana itu? Itu kan menjadi sebuah problem bagi kita, menjadi orang-orang yang khosirun nanti di akhirat, orang-orang yang merugi dengan amalannya sendiri. Gitu. Engkau selalu imam. Saya melihat, kalau kata Allah, ya saya selalu melihat engkau ibadah, sujud dan ruku. Tetapi ruku dan sujudmu itu bukan buat aku, kata Allah. Buat yang lain. Buat ketenangan dirimu, buat kebahagiaan dirimu, buat supaya dilihat oleh orang lain, oleh tetanggamu, ataupun dikatakan sebagai orang yang soleh. Itu. Nah, penting tuh Bapak dan Ibu ya, untuk kita belajar bab ini. Nah, makanya Imam Al-Ghazali di akhir-akhir atau penghujung hidupnya, beliau fokusnya di sini. Mendapatkan hidayah, mendapatkan kalam-kalam dari Allah, mendapatkan kalam-kalam dari Rasulullah, lalu ditulis di sini. Nah, makanya semuanya itu semua didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena beliau sayang kepada kita, makanya beliau nulis kitab ini nih. Supaya apa? Supaya saya selamat, orang-orang yang ngikutin saya pun juga selamat. Saya masuk surga juga tidak sendirian. Ada orang lain nanti yang bisa menemani saya gitu. Sama-sama kita masuk surga. Sama-sama kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikutin jalan saya ini, kata beliau. Yang mana jalan saya ini adalah jalannya yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Udah berapa menit Pak Sam? Ngantuk apa ya? Biasa kalau kita jadi keramat itu sampai jam 12 itu ngaji. Tapi kalau di sini 15 menit aja lah ya. Ntar lagi kita selesai. Udah berat ini. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah Allah ya. Iya Pak ya? Allah ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah. Nah, Allah itu siapa? Allah itu siapa? Adalah nama daripada zatnya itu sendiri. Ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ya. Ada yang nama itu yang disematkan kepada zatnya, ada yang kepada sifatnya. Nah, kalau Allah ini adalah nama yang disematkan langsung kepada zatnya. Nah, gitu. Adalah nama yang langsung disematkan kepada zatnya itu sendiri. Meski zat Allah Subhanahu wa taala itu
meski nama zat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Jadi ini satu dari sekian nama, banyaknya nama zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zatnya itu tidak tidak berbilang, ya begitu pula lah nama zatnya itu tidak berbilang, ya begitu pula lah namanya. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah bagian salah satu daripada nama zat Allah itu sendiri. Nah, ketika kita sholat, ketika kita menyebut Allah, itu yang kita ingat siapanya? Allahnya yang bentuk alif, lam, lam, ha. Itu kan? Tentu tidak. Yang kita ingat itu adalah yang dibalik nama itu sendiri. Siapa? Adalah pemilik zat atau zat itu sendiri. Apa zat itu Bapak dan Ibu? Zat itu ya kalau kita analogikan kepada diri kita, ya inilah yang terdiri daripada tangan kita, telinga, mata, kaki gitu. Atau diri kita sendiri gitu. Meski Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Ya berbeda daripada itu semua. Nah, tapi kalau dalam sebutannya itu adalah zatnya. Apa yang terkhatar oleh pikiran kita, apa yang terbetis oleh akal kita, oleh semua yang ada, itu Allah Subhanahu wa taala berbeda dari semua itu. Nah, itu yang kita sembah. Itu yang kita ruku dan sujud kepadanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, itulah yang dikatakan sebagai iman alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu imannya kemana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kepada yang ghaib, kepada yang tidak terlihat, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terkhatar oleh kolbu kita dan akal kita. Itu yang mesti kita sembah. Nah, itu namanya ghaib, yang tidak yang ada pembatas hijab yang kita tidak bisa merasa secara zahir ini. Itu yang kita sembah. Nah, lalu bagaimana cara menyembahnya kalau kita tidak kenal sama yang kita sembah itu sendiri? Nah, makanya di situ ada para ulama memberikan jalan-jalannya, tahapan-tahapannya untuk kita sampai kepada itu sendiri. Nah, maka kalau kita sampai kepada tahap itu, tahap pengenalan itu, maka disitulah sholat kita ada rasanya, ruku kita ada rasanya, sujud kita ada rasanya gitu. Kita nyari itu nggak Bapak dan Ibu? Iya. Tujuan kita menyembah kepadanya itu enggak? Iya. Kepada zatnya itu sendiri yang memberikan rasa kepada kita, yang memberikan mahabbah kepada kita, yang memberikan syauq kita kepadanya. Itu. Yang kita rindukan, yang kita cintai meski kita tidak pernah melihatnya, tetapi dia itu ada gitu. Makanya di sini beliau sebutkan Allahu fahuwa ismun lil mawjudil haq. Allah itu adalah nama yang wujud. Artinya apa? Wujudnya itu benar-benar ada loh gitu. Bukan cuma hanya sekedar namanya aja, atau cuma hanya sekedar angan-angan kita aja, atau cuma hanya sekedar yang rasanya kita aja. Nah, bukan itu, tetapi wujudnya itu ada. Allah itu benar-benar ada gitu. Al-jami' al-sifatil ilahiyah, yang terkumpul padanya sifat-sifat ilahiyah. Apa itu sifat-sifat ilahiyah? Al-man'uti binu'utir rububiyah, yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah. Al-mutafarridi bil wujudil hakiki, nah, yang maha sendiri dengan keberadaannya yang hakiki. Apa itu sifat-sifat uluhiyah? Sifat-sifat uluhiyah itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Itulah diantaranya sifat-sifat yang kita pelajari, sifat-sifat yang 20. Wujud, qidam, baqa. Allah itu maha wujud, Allah itu maha qidam, yang awalnya tidak ada awalnya, yang akhirnya tidak ada akhirnya, yang tidak berawal dan tidak ada akhirnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah bagian daripada sifat-sifat yang ilahiyah, sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat ketuhanan, yang maha mengatur, yang maha bijaksana. Al-man'uti binu'utir rububiyah. Nah,
yang memiliki sifat-sifat rububiyah, ya. Yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur gerak-gerik kita, nah, gitu, yang mengatur umur kita, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Nah, itu adalah sifat-sifat daripada sifat rububiyah. Nah, maka konteksnya saat kita saat kita menyembahnya, itu mesti dua sifat ini mesti terkumpul. Kita mesti tahu yang uluhiyahnya, yang rububiyahnya. Nah, gitu. Kalau yang uluhiyahnya itu yang bagaimana? Adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, yang ahadun ahad itu bahasanya, yang maha tunggal, yang tidak ada perserikatan baik dari segi namanya maupun dari segi perbuatannya, dari segi apapun, yang laisa kamitslihi syai'. Nah, itu yang uluhiyahnya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, lalu yang rububiyahnya adalah aplikatif daripada perbuatan kita. Jangan sampai kebalik Bapak dan Ibu. Aplikatifnya bagaimana? Kalau kita sudah menguluhiyahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga harus rububiyah. Nah, kalau kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemilik alam semesta ini, maka minta tolonglah kepadanya. Jangan kita minta tolong kepada selainnya. Kita yakin Tuhan itu kita yakin Tuhan itu ada, tapi mintanya kepada selain Allah. Minta tolongnya kepada selain Allah, berdoanya kepada selain Allah. Dari segi aplikatifnya kita malah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama aja kita seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu bagaimana dulu Bapak dan Ibu? Dia percaya loh kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Tetapi aplikatifnya dalam penyembahnya ia malah menyembah berhala. Katanya apa? Ini adalah wasilah kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita kebalik. Jangan sampai nanti kita malah dalam sifat-sifat binu'utir rububiyah kita malah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan kekuatan kita. Kitalah yang paling sanggup, kitalah yang bisa. Ataupun kalau dalam ibadah kita pun juga seperti itu. Kitalah yang beribadah, kitalah yang sholat, kitalah yang ruku, kitalah yang sujud. Itu harus kita pelajari itu Bapak. Dan harus kita rasakan sedikit demi sedikit tentang masalah bab ini, karena banyak orang yang tergelincir pada bab rububiyah ini dalam ia mentauhidkan sifat-sifat rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya nanti ia malah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya? Semua orang itu yakin kalau alam semesta ini ada yang menciptakan. Ya, tetapi dalam aplikatifnya ia malah mencari sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Kristen apa sembahnya? Yesus, ya Pak ya? Kalau Buddha, patung itu ya? Kalau Hindu, sama juga ya? Yahudi, apa Bu? Ya itulah ya. Majusi, apa lagi? Api. Nah, kita apa? Apakah Allah, alif, lam, lam, ha? Itu namanya. Nah, seperti yang pernah disampaikan oleh guru kita dulu, itu namanya. Apakah itu yang kita sembah? Tidak. Nama itu untuk kita sebut. Ya, ingat Bapak dan Ibu, Allah itu adalah nama untuk kita sebut dalam lisan kita. Kita ingat dengan akal kita, lalu kita renungkan di dalam kalbu kita, itu Allah. Allah itu enggak kita ya. Zat yang Maha Esa, zat yang meliputi semuanya, enggak bakalan bisa. Tetapi apa bagi kita? Adalah kita ingat dan menyebut kepadanya. Ingat kepadanya, lalu berma'rifatlah kepadanya. Baik dari segi sifat-sifatnya, nama-namanya, dan juga kepada perbuatan kita. Nah, ujungnya apa? Sampailah kita kepada ihsan. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ingatlah seolah-olah engkau apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa ia melihat engkau. Nah, gitu. Atau engkau merasa diperhatikan, dipandang selalu olehnya. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Fa inna kulla mawjudin siwahu ghairu mustahaqqin lil wujudi bidzati. Nah, maka segala yang maujud, segala yang ada di alam dunia ini, diri kita juga, anak kita,
keluarga kita, langit dan bumi, semuanya itu adalah mewujud, diadakan. Sementara yang wujud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang mewujud dan yang diadakan itu semuanya itu ada halakun, kata beliau. Ya, semuanya itu akan binasa. Yang maha kekal nanti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah nanti yang akan kekal. Tetapi selainnya semuanya akan binasa. Nah gitu. Ya, fakullu mawjudin halakun illa wajah. Maka segala yang mewujud, kata beliau, semuanya akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita sembah, yang tidak ada serupa baginya, yang tidak ada duanya baginya, yang tiada tandingannya, baik dalam asma'nya ataupun dalam sifat-sifatnya ataupun dalam perbuatannya, tidak ada bandingannya. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala anna hadzal isma azamu asma'i tis'ati wa tis'ina li'annahu dalun ala dzatil jami'ati li sifatil ilahiyah. Ini sama dengan yang tadi ya. Hatta yasizu minha syai'un wahidun, sehingga kata beliau dalam sifat-sifat ilahiyah yang ada pada nama zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yashizu minha syai'un wahid. Nah, artinya apa? Semua sifat-sifat tentang ketuhanan, Allah Maha Qadir, Allah Maha Alim, Allah Maha Rahim, Allah Maha Allah Maha Kalim, yang Maha berkalam-kalam, yang Maha menyanggupi, yang Maha berkehendak, semuanya itu terkumpul pada satu nama itu tadi, yaitunya Allah. Makanya di dalam zikir Bapak dan Ibu, nah itu zikir kita adalah Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena itu adalah nama zat yang al-jami' li sifatil ilahiyah, yang semuanya terkumpul sifat-sifat ketuhanan al-man'uti bin'utir rububiyah. Nah gitu Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, dalam ranah tasawuf ataupun thariqah, itulah pentingnya kita belajar bagaimana supaya nama Allah ini senantiasa selalu ada dan selalu kita sebut. Nah, maka ada jalan-jalannya, ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu apa ya? Kita menjalaninya, menjalani kurikulumnya. Kurikulum thariqah namanya. Nah, gitu. Kurikulum thariqah. Nah, itu kita mesti mengikuti seorang guru. Mesti bermursyid, mengikuti arahan daripada guru. Nah, supaya apa? Supaya nama ini, agar ingatan kita itu senantiasa selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hati kita ini Bapak dan Ibu cuma hanya bisa menyimpan satu nama, gak bisa dua nama. Dan cinta pun juga seperti itu, hanya bisa jatuh kepada satu cinta, tidak bisa kepada yang lain. Nah, apabila di dalam hati kita ini tidak ada nama Allah, maka pasti di dalamnya selain nama Allah. Apa itu? Dunia pastinya. Keinginan-keinginan yang berkaitan dengan dunia pastinya. Pekerjaan kita, terus perempuan, teman, sahabat, semuanya. Kalau di dalam hati kita itu tidak ada nama Allah. Nah, oleh karena itu nama Allah itu mesti ditanamkan. Ketika nama Allah tidak ada dalam kalbu kita, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cemburu kepada kita. Kalau Allah cemburu kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keadilannya kepada kita. Baik itu keadilan dalam bentuk jamaliyahnya ataupun jalaliyahnya. Kalau jamaliyahnya berarti kita dipanggil, contoh seperti belajar kayak sekarang ini. Kita dipandu, kita diberikan arahan, kita disadarkan nanti kepada Allah, oh ternyata yang harus ada di dalam kalbu saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalbu mukmin baitullah itu adalah nama Allah yang harus kita simpan di dalam hati kita. Ya, gitu Bapak dan Ibu. Tetapi kalau kita dipanggil dengan nama, dengan jalaliyahnya, tunggu-tunggu aja. Orang kaya yang sebelumnya tahu-taunya langsung miskin, negeri yang sebelumnya aman, tentram, tahu-taunya tiba bencana. Itu untuk apa? Untuk ngingatin kita untuk kembali kepada Allah. Kita pilih yang mana Bapak dan Ibu? Pasti pilihnya yang pertama kan?
jangan sampai kita dipanggil dengan jalaliyahnya, atau kita dipanggil dengan jalaliyahnya setelah kita sakaratul maut, ketika semuanya sudah dihadirkan, sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita baru tersadar. Saat tersadar disitulah kita menyesal. Kenapa? Karena sudah tidak, penyesalan sudah tidak ada artinya lagi. Cuma hanya tinggal menunggu apa? Menunggu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, itulah pentingnya untuk kita pelajari dan kita tanamkan. Nah, maka jalannya tidak lain dan tidak bukan adalah jalan thariqah. Harus dimasukkan dulu nih nama Allah ini. Ismul Jalalah ini harus dimasukkan dulu ke dalam hati kita. Mesti ditalkinkan dulu lewat telinga kita. Mesti disadarkan dulu lewat akal kita. Akal pikiran kita itu mesti disadarkan dulu Bapak dan Ibu. Agar apa? Agar kesadaran akal kita, kesadaran kolbu kita itu selaras. Nah, maka disitulah ketika kita memandang kepada pohon Allah yang keinget, kita baca Subhanallah. Ketika kita melihat langit, ketika kita memandang kepada bumi, sungai dan semuanya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita memandang kepada istri kita, yang ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau nama Allah sudah dimasukkan. Tapi kalau belum dimasukkan, ya amburadul dia. Kadang masuk, kadang keluar, kadang tetap, kadang hilang. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu, karena kata beliau, Allah ini adalah Asmaul A'zam, ya, adalah nama-nama yang agung. Nama yang paling mulia yang melingkupi seluruh nama-nama daripada nama yang 99 ini. Nah, tapi ada lagi Bapak dan Ibu, nama yang lebih tinggi lagi. Nah, maka Allah ini mesti kita ma'rifatin. Mesti kita kenal. Nah, kenal dari segi, bisa jadi dari segi hurufnya, bisa juga dari segi dari segi bahasanya. Nah, semuanya kita harus tahu. Agar apa? Agar tauhid kita, agar keyakinan kita, agar keimanan kita ini tidak salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir, ada terakhir ya. Nah, terakhir bahwa Allah itu, nama Allah itu adalah anna ismal jalalati khasun bizatil ilahiyah, bahwa nama Allah, nama yang maha tinggi itu adalah nama yang dikhususkan kepada zatnya yang ilahiyah. Nah, oleh karena itu perlu kita tekankan bahwa nama Allah ini seperti tadi kita sampaikan bahwa melingkupi semua nama-nama yang ke-99. Maka oleh karena itu, sebelum kita mulai atau membaca Asmaul Husna, kita baca dulu Allahu Jalla Jalaluh, Allahur Rahimu Jalla Jalaluh. Dan nama Allah ini tidak bisa disematkan kepada nama yang lain. Nah, ini maka kata beliau di sini. Beda dengan nama-nama Ar-Rahim, terus Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu boleh disematkan kepada manusia atau kepada makhluk. Nah, tetapi kalau Allah itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini hanyalah khusus kepada zatnya itu sendiri. Atau nih kayak Pak Samsul ngasih nama anak laki-laki nanti Allahur Rahman, nggak boleh, haram itu hukumnya. Tapi kalau Muhammad Ar-Rahim itu boleh. Nah, jangan cuma satu penggalan nama aja. Nah, Muhammad Malik itu boleh. Tapi kalau Allah itu Sufyanullah, jangan. Nah, gitu. Kalau rahmat ilahi gimana? Kan udah beda ya. Udah beda daripada kata dasarnya. Tapi kalau Allah itu nggak boleh. Nah, itulah bedanya nama Allah itu yang langsung melekat kepada zatnya dengan nama-namanya yang lain. Nah, gitu. Ini nanti kalau Pak kamera, kalau punya anak nanti jangan kasih namanya Allahul Malik, Allahur Rahim, gitu. Nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya, maka sebut nama Allah lalu sebut nama yang keduanya, Allahur Razzaq.
Kalau kita minta ilmu kepada Allah, maka sebut nama Allah yang pertama, setelah itu ya alim. Kalau kita minta ilmu, kalau kita ditimpa kalau kita ditimpa oleh Allah, diberikan musibah, apa? Sabar kan? Maka minta kepada Allah untuk kita diberikan kekuatan dan kesabaran. Allah sabur. Itu aja yang harus kita dawamkan. Artinya apa? Ketika kita minta kepadanya, itu mesti dengan nama-namanya. Supaya apa? Supaya rahmat itu turun. Supaya keberkahan itu turun kepada kita. Meski permasalahan pun juga belum tentu selesai, tetapi paling tidak kolbu kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa? Ketika diberikan rezekinya rezeki yang berlimpah. Ataupun ketika diberikan bala, kita pun diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah dengan nama-namanya. Mungkin Bapak dan Ibu, insya Allah minggu depan kita lanjutkan kajian asma Allah yang kedua, yaitunya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, mungkin untuk pada malam hari ini sekian kajian kita. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.